我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, ke Senayan pakai bikini. Ketemu siapakah Xiaoyan kali ini? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar. Buat kalian yang mungkin mau kasih apresiasi lebih buat Mimin, kalian bisa langsung ke link di deskripsi. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang bertemu dengan sosok tua kisut di dalam mata air. Xiaoyan pun mengerutkan kening saat ia mempelajari sosok manusia yang kisut tersebut. Sosok itu berjuang dalam kekangan rantai logam. Xiaoyan pun segera bertanya siapakah dirinya dan kenapa ia terjebak di sini. Xiaoyan berpikir siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Tidak terduga bahwa Xiaoyan telah menemukan hal misterius seperti itu di dasar mata air ini. Sosok tersebut pun segera menjelaskan bahwa ia adalah kepala suku dari Nine Shirin Deep Ground Python bernama Yao Ming. Selama Xiaoyan menyelamatkan dirinya, maka ia akan menyetujui kondisi apapun yang Xiaoyan inginkan. Xiaoyan pun mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan orang tersebut. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dari apa yang ia ketahui, kepala suku Nine Shirin Deep Ground Python seharusnya seseorang bernama Yao Xiaotain. Sosok tersebut pun berkata bahwa bajingan itu adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisinya dan menyegelnya di dasar Nine Spring ini. Bajingan itu telah membuat dirinya menderita mendidih di dalam kekuatan gelap dan dingin selama berabad-abad. Jika ia beruntung dapat melihat langit lagi, maka ia yang bernama Yao Ming akan memastikan orang tersebut akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Xiaoyan pun terdiam setelah mendengar teriakan dari Yao Ming ini. Xiaoyan pun segera merentangkan tangannya dan bertanya bisakah ia memberitahu apa hubungan Yao Ming dengan orang tersebut. Yao Ming pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada suara serak bahwa ia adalah kakek laki-lakinya. Yao Ming seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku Nine Shirin Deep Ground Python. Banyak tetua di suku itu yang menyukainya dan biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotain untuk menjadi kepala suku. Ia juga memahami ini di dalam hatinya, oleh karena itu ia diam-diam membuat rencana jahat. Pertama-tama ia meracuni Yao Ming sebelum akhirnya ia pun menyerang Yao Ming ketika kekuatannya menurun. Akhirnya ia menyegel Yao Ming di dasar mata air Nine Shirin Spring ini. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa orang itu tidak membunuhnya. Justru dengan begitu maka itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Yao Ming pun segera berkata bahwa itu dikarenakan ia bahkan tidak ingin kematian Yao Ming begitu mudah. Xiaoyan pun terdiam dan teringat Xiaoding dan Xiaoli yang rela mengorbankan hidup mereka untuk melindungi Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya yang bersaudara akhirnya sangat membenci satu sama lain. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Yao Ming benar-benar ingin Xiaoyan menyelamatkannya. Yao Ming tentunya memahami bahwa Yao Xiaotain saat ini adalah kepala dari klan suku Nine Shirin Deep Ground Python. Ia pasti akan mampu menggerakkan banyak sesepuh dan nasib dari Yao Ming mungkin tidak akan baik setelah ia muncul. Yao Ming pun buru-buru menjelaskan bahwa ia memiliki tongkat mendalam Nine Spring. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Nine Shirin Deep Ground Python. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah ia melarikan diri dan menghabisi orang tersebut, ia akan menjadi kepala suku yang baru. Para tetua lainnya tidak akan berani menyerang dirinya pada saat itu. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bertanya seberapa kuatkah Yao Ming. Selain itu seberapa kuat pula orang yang bernama Yao Xiaotain itu. Yao Ming pun segera berkata bahwa ia hanyalah banseng tingkat menengah ketika ia disegel di sini. Mendidih di Nine Spring selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan ia menderita kepahitan yang tidak ada habisnya. Tetapi hal itu juga membuat kekuatannya melonjak. Yao Ming telah mencapai bintang kedua dari kelas Doseng. Jika ia diizinkan untuk melihat langit lagi, Doki di dalam tubuhnya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya. Selain itu, Yao Xiaotain hanya berada di puncak kelas Dozun, sementara ia adalah banseng pada saat itu. Dengan bakatnya, ia kemungkinan telah mencapai kekuatan Doseng bintang 1 setelah bertahun-tahun.
Namun ia memiliki bantuan terpercaya dan ini adalah tetua pertama dari suku Nine Sirin Deep Ground Python. Menurut dugaan Yao Ming, tetua ini juga seharusnya memiliki kekuatan bintang 1 doseng saat ini. Hati Xiaoyan pun merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini. Nine Sirin Deep Ground Python benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Yao Ming pun segera lanjut berkata bahwa halangan terbesar dirinya adalah 2 orang ini. Suku Nine Sirin Deep Ground Python akan dikendalikan oleh dirinya setelah mereka diberantas. Teman muda ini akan menjadi penyelamat Yao Ming. Yao Ming mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tetapi ia orang yang selalu menepati janjinya. Begitu ia mengendalikan suku Nine Sirin Deep Ground Python, ia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Xiaoyan memenuhi permintaan apapun. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tetapi ia tidak segera menjawab. Xiaoyan pun terfikir cara untuk menghancurkan aliansi 3 pulau naga dan juga berpikir untuk menemukan beberapa pihak eksternal membantu Xian sejak ia mendengar apa yang telah terjadi. Setelah berpikir agak lama dan ragu-ragu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak bisa mempercayai Yao Ming. Mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming pun melebarkan mulutnya. Tetapi ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia tidak akan bisa membuat Xiaoyan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa masih ada cara untuk membuat Xiaoyan menyelamatkannya. Xiaoyan bahkan bisa membantunya merebut kembali posisinya sebagai kepala suku Nine Sirin Deep Ground Python setelah menyelamatkannya. Namun semua yang akan Xiaoyan lakukan memiliki persyaratan. Yao Ming harus melepaskan jiwanya dan mengizinkan Xiaoyan untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Yao Ming berbohong kepada Xiaoyan, maka Xiaoyan akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, Yao Ming pasti akan terluka parah bahkan jika Yao Ming adalah seorang elit doseng. Dengan begitu, kekuatan Yao Ming tidak akan meningkat. Ekspresi Yao Ming pun sedikit berubah setelah mendengar ide ini dan ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Xiaoyan pun lanjut menjelaskan dengan suara yang dalam bahwa Xiaoyan hanya bisa mempercayai Yao Ming jika Yao Ming melakukan hal ini. Jika Yao Ming menolak, maka Xiaoyan hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya Xiaoyan benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Yao Ming pun dengan erat mengatupkan giginya dan matanya terus berkedip. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Yao Ming pun menyetujui persyaratan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui persetujuannya. Yao Ming pun menghirup udara dalam-dalam dan sebuah kedipan melintas di atas alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya itu pun membentuk ular hitam besar di hadapannya. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Pikirannya pun segera bergerak dan sedikit jiwa yang memanas dengan cepat melesat keluar sebelum dengan cepat menyerang ke dahi ular raksasa hitam tersebut. Tubuh ular pun bergetar hebat saat jejak spiritual masuk dan ular itu pun dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiaoyan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual yang berisi kekuatan api surgawi yang akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya setelah menyelesaikan permasalahan ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia datang ke mata air Nine Sirin Spring ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Apakah Yao Ming tahu di mana benda tersebut? Yao Ming pun ragu-ragu sejenak ketika mendengar pertanyaan ini. Yao Ming pun berkata bahwa kristal darah musim semi ini sangat langka bahkan di Nine Sirin Spring ini. Biasanya itu membutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan akan terbentuk. Ia pun tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah segera keluar. Akhirnya cahaya darah ini berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya ini adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian dalam kristal ini tampak memiliki darah yang mengalir tanpa henti, memberikan penampilan yang sangat aneh. Xiaoyan pun dengan lembut bergumam, apakah ini kristal darah musim semi? Xiaoyan pun mengelurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangan Xiaoyan. Itu segera mulai membekukan salah satu tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dengan gembira setelah melihat kristal ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa itu memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar sangat menakutkan.
Xiaoyan pun menjabat tangannya dan kristal es tersebut pun pecah. Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan kristal ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun memandang Yao Ming dan bertanya bagaimana ia bisa menyelamatkannya. Apakah Xiaoyan harus menghancurkan keempat rantai logam ini? Yao Ming pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu melakukan hal itu. Rantai logam ini bukanlah hal yang menahan dirinya. Sebaliknya itu adalah batu kuning musim semi yin yang menempel di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang melonjak darinya dan menguras doki di dalam tubuhnya, menyebabkan dirinya tetap dalam kondisi lemah. Ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah Xiaoyan menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebak Yao Ming meskipun itu terbuat dari bahan yang unik. Xiaoyan pun sedikit mengangkat alisnya sebelum akhirnya bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Xiaoyan melihat bahwa rantai logam itu benar-benar tertancap jauh di dalam singkapan seperti gunung yang hitam pekat. Ukurannya tidak lebih dari 100 meter, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar bergidik meskipun memiliki pelindung dari api surgawi. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya saat ia melihat gunung hitam pekat tersebut. Doki yang besar dan perkasa pun melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiaoyan mendarat. Namun gunung hitam pekat itu tidak hanya bergetar. Pukulan Xiaoyan yang secara serius dapat melukai seorang elit Banseng bahkan gagal meninggalkan sedikit jejak di batu ini. Yao Ming pun berbicara bahwa batu musim semi kuning yin ini telah disempurnakan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan ia telah memulihkan kekuatannya, masih akan sangat sulit bagi dirinya untuk menghancurkannya. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Xiaoyan pun dengan cepat melepaskan tangannya dan embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangan Xiaoyan. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru saat ini Xiaoyan mengerti mengapa Yao Ming ini terkunci di tempat ini selama berabad-abad. Xiaoyan pun berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Xiaoyan pun meringkuk dua jarinya dan gumpalan yang sangat bertekanan dari api surgawinya segera naik. Api pun bertindak sebagai jarum sebelum akhirnya dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam tubuh gunung. Beberapa saat kemudian Xiaoyan akhirnya menyentuh benda bundar yang luar biasa kerasnya. Xiaoyan pun meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras tersebut. Xiaoyan pun dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa dipancarkan dari singkapan itu ketika retakan terdengar. Tak lama setelah itu rantai logam besar itu pun benar-benar putus. Yao Ming yang semula merasa sedikit kecewa di hatinya pun segera mengangkat kelapanya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi kegembiraan liar. Sementara itu di sisi lain, di dalam istana megah di jaringan bawah tanah Sirin Snake, para pemimpin dari banyak suku ular berkumpul dan saling berbincang di dalam aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di atas tahta di dalam istana dan tampak cukup tampan. Tetapi ada rasa dingin yang gelap yang tidak bisa disembunyikan di alisnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap dan meninggalkan rasa dingin di hati seseorang. Mata tertutup, pria berpakaian hitam tersebut pun tiba-tiba terbuka dengan ekspresi kaget yang hadir di matanya. Ia pun segera bertanya apakah segelnya telah rusak. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di pundaknya mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya kepada kepala suku apakah ada yang salah. Pria berpakaian hitam pun segera berdiri dan berkata bahwa segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Ekspresinya saat ini benar-benar gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga sesepuh yang lain. Wajah para sesepuh pun seketika berubah drastis setelah mendengar perkataan ini. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Salah seorang sesepuh pun segera memerintahkan bawahannya untuk segera pergi dengan cepat. Hal ini akan menjadi akhir untuk mereka berdua jika Yao Ming benar-benar berhasil melarikan diri. Pria tua berpakaian hitam itu pun tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata agar mereka tetap tenang. Yao Ming tidak akan bisa bangkit kembali. Setelah ia mengucapkan perkataan tersebut, tubuhnya pun bergerak dan ia menghilang dari tahtanya.
kembali ke Xiaoyan yang telah berhasil melepaskan Yao Ming dari belenggunya. Yao Ming pun tertawa dan berkata sungguh tidak disangka bahwa ia bernama Yao Ming benar-benar bisa bertahan sampai hari ini. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan, bolehkah ia tahu nama Xiaoyan? Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa ia bernama Xiaoyan. Yao Ming pun segera berkata bahwa teman Xiaoyan dapat yakin bahwa Yao Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana Xiaoyan telah menyelamatkan dirinya. Selama ia bisa membalas dendam, ia akan menggunakan kekuatan seluruh Nine Shirin Deep Ground Python untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Xiaoyan buat. Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiaoyan saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar tawaran ini. Xiaoyan bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat padat di dalam kata-kata Yao Ming. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan botol obat terbang ke arah Yao Ming. Xiaoyan pun berkata agar Yao Ming mengkonsumsi beberapa pil obat untuk memulihkan dokinya terlebih dahulu. Mereka tidak bisa tinggal terlalu lama di sini dan harus segera meninggalkan Nine Shirin Spring ini. Mereka akan pergi dan menemukan permasalahan dengan Yao Xiaotian setelah Yao Ming mendapatkan kembali kekuatannya. Yao Ming pun mengangguk dan tanpa basa-basi menelan sebotol pil obat ke dalam mulutnya. Ia pun mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu keduanya pun berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Singkat cerita, dengan kecepatan Xiaoyan dan Yao Ming, mereka pun berhasil keluar dari mata air tersebut. Xiaoyan pun tersenyum saat ia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat ia meraih Yao Ming dan mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara di atas setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Sesosok pun segera jatuh dari langit saat suara tajam angin bertiup terus-menerus muncul. Ekspresi Xiaoyan pun berubah setelah melihat sosok tersebut yang ternyata adalah Cailin. Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut segera melonjak keluar. Kekuatan ini menahan Cailin sebelum akhirnya Xiaoyan meraih dengan tangannya dan menarik Cailin ke sampingnya. Cailin pun menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiaoyan dan berkata akhirnya Xiaoyan telah keluar. Tangannya pun buru-buru mengusap jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Mata Xiaoyan pun menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Cailin. Xiaoyan tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Sebaliknya ia perlahan mengangkat kelapanya dan melihat ada orang berpakaian hitam tergantung di udara. Orang berpakaian hitam itu menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang gelap dan ganas. Cailin pun mengatupkan giginya saat ia berbicara bahwa orang ini tiba-tiba datang dan menyeret mereka bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah terluka oleh dirinya. Xiaoyan pun melihat ke tempat yang tidak jauh dari mata air. Baik aura King Lin dan dokter peri kecil benar-benar sedikit kacau pada saat ini. Keduanya sama-sama mengalami cedera yang serius. Sementara itu pria berpakaian hitam di langit pun menatap ke arah Xiaoyan dan Yao Ming dengan tatapan yang sangat padat. Senyum jahat pun segera muncul di wajahnya. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan karena bajingan kecil ini telah berani merusak rencananya, maka raja ini akan menguburnya di musim semi ini terlepas dari mana ia berasal. Raja ini akan membantu Xiaoyan merawat ketiga wanita cantik ini. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kecerobohannya. Mata Yao Ming pun berubah merah darah saat ia memelototi orang berpakaian hitam di langit. Ia segera berkata bahwa Yao Xiaotian benar-benar bajingan tua. Hari ini Yao Ming akan mencabik-cabik dirinya menjadi puluhan ribu keping dan melemparkannya ke dalam gua 10.000 ular. Yao Xiaotian pun segera berkata sungguh tak terduga bahwa kakaknya yang baik telah selamat. Namun saat ini Yao Ming bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Yao Xiaotian. Yao Ming dapat yakin bahwa Yao Xiaotian akan memberi Yao Ming kesempatan untuk berjuang kali ini. Sementara itu Xiaoyan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara kedua bersaudara ini. Yao Xiaotian itu seharusnya menjadi bintang 1 tingkat menengah doseng dan sedikit lebih kuat dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau saat ia berbicara dengan suara yang samar. Xiaoyan berkata agar Yao Ming harus mencoba memulihkan dokinya sesegera mungkin. Sementara itu serahkan orang ini kepada Xiaoyan. Yao Ming pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan Xiaoyan untuk berhati-hati.
Orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang 1 tingkat menengah doseng. Selain itu, ia juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Nincirin Deep Ground Python. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya ia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke arah Yao Ming dan Cailin. Xiaoyan pun menginjak permukaan danau dan riak melingkar segera terbentuk. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu ia pun menatap ke arah Yao Xiaotian sebelum akhirnya berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan elit doseng dari level yang sama setelah maju ke kelas doseng. Yao Xiaotian pun tertawa dengan cara yang aneh sebelum akhirnya berkata sepertinya Xiaoyan cukup berbakat untuk menjadi kelas doseng di usia yang begitu muda. Namun Xiaoyan seharusnya tidak pernah terlibat dengan orang cacat ini. Karena Xiaoyan telah membantunya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Xiaoyan hari ini. Setelah mengatakan hal tersebut, senyum di wajah Yao Xiaotian pun perlahan menghilang. Matanya keji saat ia menatap Xiaoyan seperti ular berbisa. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh gua pun bergetar dan petir energi membentuk telapak tangan setinggi 10.000 meter di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Tangan besar itu pun tiba-tiba jatuh setelah kata-katanya terdengar dan sebuah kekuatan menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiaoyan sampai hancur. Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan berkata bahwa Yao Xiaotian benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Xiaoyan pun menatap ke arah telapak tangan yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum akhirnya tersenyum. Xiaoyan mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas melonjak ke segala arah mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini berlama-lama di sekitar tangan besar tersebut dan suhunya yang sangat menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih tebal. Yao Xiaotian sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Ia pun benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah api surgawi. Kedua tangannya pun segera membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan ini terbentuk. Ia pun segera mengeluarkan teknik jari musim semi kuning ketika energi berkumpul dengan cara yang perkasa. Energi pun dengan cepat berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu meter. Setelah itu ia pun tiba-tiba menekan jarinya ke bawah dan jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu pun bergemuruh dan turun. Seluruh langit-langit pun runtuh saat dinding-dinding di sekitar jurang yang dalam hancur berkeping-keping. Serangan ini pun mengguncang tanah dan pegunungan tampak seolah-olah telah menjadi gempa bumi. Kejutan pun melintas di mata Xiaoyan saat ia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Douklastian yang dilepaskan oleh seorang elit doseng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Kaki Xiaoyan pun melangkah maju saat Doki yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangannya. Sebuah cahaya hitam pun meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedipan itu pun telah berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu meter. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan Great Heaven Creation Palm setelah naik ke tingkat doseng. Kekuatan dan auranya tidak diragukan lagi telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan bola cahaya hitam besar itu pun bergegas ke atas. Bola cahaya hitam itu pun dengan cepat muncul di mana Yellow Spring Finger berada sebelum tiba-tiba mulai berputar liar. Jari kuning pun segera menekan bola cahaya berwarna hitam dan energi yang menakutkan menyapu jurang seperti badai. Cahaya hitam pun berputar liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari musim semi kuning itu pun diseret ke dalam cahaya hitam 10.000 meter sekaligus. Akhirnya jari musim semi kuning itu pun ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata kaget dan marah Yao Xiaotian. Ekspresi muram pun melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning ini patah. Tubuhnya bergoyang dan Doki yang dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga tiba-tiba membengkak pada saat ini. Dalam sekejap mata ia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 meter. Sebuah keganasan mengerikan pun terpancar dari tubuh ular dan ia muncul seperti dewa jahat yang telah turun. Ia pun segera mengeluarkan teknik keterampilan penyegelan, yakni segel besar musim semi kuning. Yao Xiaotian pun marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular yang sebenarnya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari mata air Nincirin Spring.
Di bawah kendali Yao Xiaotian, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Doqi yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Yao Ming pun segera berteriak agar Xiaoyan berhati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Do utama dari suku Nine Sirin Deep Ground Python. Ini adalah keterampilan Doqi tingkat menengah kelas Tian. Jika Xiaoyan ditekan olehnya, maka Xiaoyan akan disegel dalam Nine Sirin Spring ini. Saat itu Yao Ming juga dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Sementara itu Yao Xiaotian pun tertawa terbahak-bahak setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Ia pun mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa itu pun tiba-tiba berbalik. Serangan tersebut pun segera menembak ke arah Xiaoyan dan kekuatan yang gelap dan dingin yang tak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Segel pun menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiaoyan dalam sekejap mata. Akhirnya serangan pun tiba-tiba terjatuh dan dengan kejam menabrak Nine Sirin Spring. Banyak pilar air besar melesat keluar saat riak melingkar yang menakutkan menyebar. Objek apapun di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap mata. Yao Xiaotian pun tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Sementara itu hati Yao Ming yang sedang memulihkan Doqinya benar-benar tenggelam setelah melihat bentuk segel tersebut. Namun baru saja tawa Yao Xiaotian terdengar, tiba-tiba segel hitam raksasa yang menekan air pun segera bergetar hebat. Suara keras pun muncul beberapa saat kemudian sebelum akhirnya segel raksasa tersebut pun terguncang sampai terbang mundur. Yao Xiaotian pun langsung terkejut setelah melihat segelnya terlempar ke belakang dan bertanya apa yang terjadi. Sebuah tawa pun segera dipancarkan yang diikuti dengan sebuah perkataan bahwa Yao Xiaotian tidak memenuhi syarat untuk menekan Xiaoyan. Setelah perkataan tersebut terdengar, cahaya keemasan terang pun meletus seperti matahari. Dalam sekejap mata itu pun muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar itu berisi teratai api 4 warna yang berputar di atasnya. Setelah itu tangan tersebut pun dengan marah membanting dan tanpa ampun memukul kepala ular besar tersebut. Ledakan pun segera terjadi ketika teratai api meledak saat ia bersentuhan. Kekuatan penghancur itu menghantam tubuh Yao Xiaotian oleh kekuatan menakutkan dari tangan emas tersebut. Tubuh besar Yao Xiaotian muncul seolah-olah telah menelan petir yang tak terhitung jumlahnya saat suara gemuruh terus-menerus muncul. Darah yang mengandung beberapa panas pun meledak keluar dari tubuhnya. Setelah itu tubuh Yao Xiaotian pun terbang mundur dan akhirnya menabrak dinding gunung. Ia pun menghancurkan dinding gunung menjadi debu. Tak lama cahaya keemasan pun berkedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Sosok tersebut pun mengayunkan tinju raksasanya dan dengan kejam menghancurkannya. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Teriakan marah pun tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiaoyan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat pun meletus dan jelas pertempuran antara Xiaoyan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Nine Sirin Deep Ground Python. Seorang tetua pun segera berteriak bahwa sosok Xiaoyan benar-benar berperilaku kejam di wilayah Nine Sirin Deep Ground Python ini. Ia pun segera memerintahkan para penjaga untuk menangkap Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar teriakan marah yang bergema dari atas. Tetapi kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi pun menyebar di atas kaki Xiaoyan, di mana kaki Xiaoyan menginjak titik tempat fatal dari klan ular. Jika titik ini dipukul, bahkan seorang elit doseng akan berakhir menderita. Sementara itu, banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka meluncur di sekitar Xiaoyan dalam beberapa kilatan dan banyak aura semua terkunci pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menyapu ratusan penjaga ular dan kejutan melintas di hatinya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terkejut, tiba-tiba sebuah kekuatan pun meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiaoyan. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiaoyan dan bergegas ke langit dengan cara yang menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah darah ketika ia berteriak kepada semua sesepuh. Ia memerintahkan para sesepuh untuk membuat formasi besar 10.000 ular dan membunuh orang ini. Banyak sesepuh di langit pun sedikit terkejut setelah mendengar raungan dari Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Mereka pun segera membentuk formasi misterius yang menjebak Xiaoyan di dalamnya.
Sementara itu Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat sesepuh ini campur tangan. Tempat ini adalah markas dari Nine Serendip Ground Python dan akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Lagi pula Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah terang di bahunya ini semuanya adalah doseng asli. Bersamaan dengan pemikiran yang melintas di benak Xiaoyan, sebuah tawa dingin pun tiba-tiba terdengar. Sementara itu mata Yao Xiaotian pun berkedip setelah ia menjebak Xiaoyan. Ia pun tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang ada. Ia berkata agar para pemimpin dari berbagai suku untuk kembali. Izinkan ia untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Bersamaan dengan perkataan Yao Xiaotian yang baru saja terlontar, sebuah tawa dingin pun segera terdengar. Yao Ming segera bergegas keluar dan muncul di udara. Ia tertawa sebelum akhirnya berkata kepada Yao Xiaotian apakah ia berencana untuk menyingkirkan Yao Ming tanpa ada yang mengetahuinya. Saat ini tubuh Yao Ming sudah tidak lagi layu dan sebaliknya itu telah menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap dengan aura jahat yang menyebar dari tubuhnya. Banyak anggota Nine Serendip Ground Python pun tercengang setelah melihat wajah Yao Ming. Beberapa sesepuh pun akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini kepala suku Yao Ming. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kepala suku Yao Ming telah mati setelah pelatihannya yang gagal?